Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Nopalina dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini YIN Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 2008108054 yang diampu oleh dosen Ibu Syifa Uzakia, MPD. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai pengembangan kurikulum sesuai perkembangan anak atau sesuai DAP atau Developmentally Appropriate Practice. Bagaimana sih dalam mengembangkan kurikulum PAUD yang harus sesuai? Pengembangan kurikulum sesuai perkembangan anak atau Developmentally Appropriate Practice. Dalam mengembangkan kurikulum PAUD harus sesuai dengan kebutuhan anak, yaitu dikenal dengan konsep DAP atau Developmentally Appropriate Practice. Konsep ini mengutamakan bahwa pendidikan pada umumnya harus berpihak kepada anak, artinya mengutamakan kepentingan anak, baik dilihat dari perkembangan, minat, dan kemampuan yang menjadi keunikan setiap individu anak. National Association for the Education of Young Children atau NAEYC mengemukakan bahwa kurikulum PAUD harus sesuai dengan perkembangan anak, yang tentunya berdasarkan pada teori, penelitian, dan pengalaman yang diketahui mengenai bagaimana anak berkembang dan belajar. Pengalaman pada masa usia dini ini merupakan fondasi yang sangat berharga bagi keberlangsungan kehidupan anak di masa yang akan datang. Untuk itu, orang tua dan para pendidik idealnya meluangkan waktu untuk menggali potensi yang ada pada setiap individu anak dengan memberikan stimulus yang menantang mereka untuk mengeksplorasi dunia sekitarnya. Hakikat Developmentally Appropriate Practice atau hakikat pada DAP ini akan membahas mengenai dua bagian. Yang pertama mengenai konsep Developmentally Appropriate Practice, dan yang kedua akan membahas mengenai prinsip-prinsip pengembangan Developmentally Appropriate Practice. Yang pertama mengenai konsep Developmentally Appropriate Practice. Pada konsep DAP menurut Chaikin, Gordon and Brownie diperkenalkan lebih dari 20 tahun yang lalu oleh National Association for the Education of Young Children atau NAEYC. DAP merupakan program untuk melayani anak-anak dari lahir sampai dengan usia 8 tahun. NAEYC menyatakan sikapnya bahwa melalui refleksi dan keberlanjutan dan adanya kebutuhan anak yang berarti pertentangan terhadap pendidik untuk mengenal anak dengan baik dan memungkinkan anak-anak untuk mencapai tujuan perkembangannya. DAP adalah desain pengembangan kurikulum yang mengacu pada ilmu pendidikan yang menyepakati perlunya disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. DAP didasarkan pada 3 bagian. Yang pertama tentang apa yang diketahui mengenai perkembangan dan cara belajar anak, seperti pengetahuan tentang usia anak, karakteristik anak sebagai manusia terkait dengan kemungkinan memprediksi secara umum dalam rentang usia tentang aktivitas apa, bahan apa, interaksi atau pengalaman seperti apa yang aman, sehat, menarik, dapat dicapai dan mampu menantang anak. Lalu yang kedua, apa yang diketahui tentang kekuatan, minat, dan kebutuhan masing-masing anak dalam kelompoknya untuk dapat beradaptasi dan responsif terhadap variasi perbedaan individu anak. Lalu yang ketiga mengenai pengetahuan tentang konteks sosial dan budaya, di mana anak-anak hidup untuk memastikan bahwa pengalaman belajar bermakna, relevan, dan menghargai partisipasi anak dan keluarga mereka. Pada intinya, konsep DAP memiliki 3 dimensi yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang pertama ada kesesuaian dengan usia atau age appropriateness, lalu yang kedua kesesuaian dengan individu anak atau individual appropriateness, lalu yang ketiga kesesuaian dengan sosial dan budaya anak, yaitu cultural appropriateness. Apa sih yang dimaksud dengan kesesuaian usia atau age appropriateness? Yaitu merupakan suatu praktik pendidikan yang dikembangkan berdasarkan pada teori yang menempatkan tahapan perkembangan manusia secara universal, khususnya aplikasi pada kehidupan 8 tahun pertama. Tahapan perkembangannya meliputi tahapan perkembangan kognitif, fisik, sosial, dan emosional. Ini semua penting dipahami terutama bagi pendidik sebagai pengembang kurikulum untuk memiliki pengetahuan tentang tahapan perkembangan anak dalam seluruh aspeknya dan menggunakan pengetahuannya sebagai kerangka kerja baik dalam merancang dan melaksanakan program pembelajaran
dalam mempersiapkan lingkungan belajar yang menstimulasi perkembangannya potensi anak sesuai kebutuhan perkembangan usia anak. Lalu konsep DAP yang kedua mengenai individual appropriateness atau kesesuaian dengan individu anak. Yang dimaksud itu merupakan praktik pendidikan yang selaras dengan pola pertumbuhan dan perkembangan setiap anak secara personal, termasuk sesuai dengan kekuatan gaya belajar, minat, pengalaman, dan potensi anak secara keseluruhan. Lalu konsep DAP yang ketiga mengenai cultural appropriateness atau kesesuaian dengan sosial dan budaya anak. Yang dimaksud dengan ini bahwa setiap anak berasal dari keluarga dan masyarakat yang memiliki budaya masing-masing dalam kehidupannya. Maka dari itu, menjadi arahan pendidik sebagai pengembang kurikulum agar program dan praktik pendidikannya selaras dengan konteks sosial dan budaya kehidupan sehari-hari anak. Selanjutnya yang kedua mengenai prinsip-prinsip pengembangan developmentally appropriate practice. NAEYC mengemukakan bahwa DAP memberikan pedoman berupa konteks untuk menciptakan program dan lingkungan belajar yang terbaik bagi anak usia dini. Terdapat 5 kunci pengembangan kurikulum berbasis DAP. Yang pertama, menciptakan komunitas peduli terhadap anak, di mana program berbasis DAP ini mendorong agar pendidik dalam berbagai program anak usia dini menciptakan lingkungan yang berpusat kepada anak. Dan dalam mengembangkan program-programnya, pendidik harus mendukung komunitas belajar, termasuk bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Lalu yang kedua, mengajar untuk memperkaya perkembangan dan belajar anak. Mengajar anak usia dini dikaitkan dengan menciptakan hubungan yang menantang pengalaman belajar. Pendidik merencanakan pengalaman dan lingkungan belajar yang mengacu pada tujuan belajar yang akan dicapainya, dan menggunakan berbagai strategi pembelajaran untuk membantu setiap anak berkembang dan belajar. Yang ketiga, merancang kurikulum untuk mencapai tujuan penting. Tujuan penting ini terutama dalam menstimuli seluruh potensi perkembangan anak. Kurikulum didasarkan pada tujuan yang ditetapkan untuk anak-anak belajar yang dapat mengartikulasikan bagaimana belajar yang potensial untuk perkembangan fisik, bahasa, kognisi, dan pengalaman sosial emosional yang diperlukan anak. Yang keempat, membangun hubungan timbal balik dengan keluarga anak. DAP memberikan gambaran bagaimana pendidik mengembangkan hubungan yang kolaboratif dengan keluarga yang mempromosikan rasa kemitraan berdasarkan saling membutuhkan, pengertian, dan selalu negosiasi. Lalu yang kelima, yang terakhir, menilai perkembangan dan belajar anak-anak. Pengamatan merupakan elemen kunci. Banyak model penilaian yang dapat diikuti oleh pendidik, sehingga melalui penilaian ini pendidik mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang perkembangan anak dalam semua aspeknya. Terdapat 12 prinsip DAP yang dikemukakan oleh Miller. Yang pertama, pendidik mengembangkan hubungan yang hangat dan peduli terhadap anak. Yang kedua, pendidik mengakui perilaku positif anak-anak, alasan anak-anak, dan memperlakukan perlakuan buruk anak-anak sebagai kesempatan belajar untuk membantu anak-anak belajar mengelola emosi dan perilaku mereka. Lalu yang ketiga, program difokuskan untuk whole child yang meliputi semua aspek perkembangan anak, emosional, kognitif, bahasa, sosial, dan kebutuhan fisiknya. Lalu yang keempat, program melayani kebutuhan belajar semua anak, termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Lalu yang kelima, memberdayakan lingkungan indoor dan outdoor yang aman dan menstimuli yang secara rutin menjadi lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Lalu yang kelima, anak-anak memiliki banyak kesempatan untuk belajar dengan hands-on activities atau kegiatan secara langsung yang relevan dan bermakna bagi mereka. Yang ketujuh, anak-anak adalah pengambil keputusan dalam aktivitas belajarnya. Mereka memiliki banyak kesempatan untuk memulai kegiatan dan membuat pilihan tentang apa dan bagaimana mereka akan belajar. Lalu yang kedelapan, anak-anak memiliki banyak kesempatan untuk bermain sepanjang hari. Yang kesembilan, pendidik intensional dalam mengajarnya. Maksudnya, pendidik memiliki tujuan khusus dalam pikirannya agar anak belajar, dan pendidik menggunakan strategi pembelajaran yang relevan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang ke-10, aktivitas belajar diarahkan pada lebih dari satu disiplin. Maksudnya seperti membaca dan sains, dan lebih dari satu dominan perkembangan pada suatu waktu.
Yang ke-11, asesmen berlangsung terus-menerus sepanjang hari dan mengarah pada semua dominan perkembangan. Pendidik mengumpulkan informasi tentang apa yang anak-anak tahu dan dapat melakukannya melalui pengamatan dan catatan dengan mengumpulkan sampel kerja anak dan dengan mengundang anak-anak untuk mendokumentasikan pekerjaan mereka sendiri. Lalu yang ke-12, pendidik membangun hubungan dua arah yang positif dengan keluarga dan anak-anak. Menurut NEYC, 12 prinsip kunci dalam perkembangan belajar anak yang menjadi acuan dalam implementasi DAP. Yang pertama, domain perkembangan anak, meliputi fisik, sosial, emosional, dan kognitif yang saling berkaitan satu sama lain. Kedua, perkembangan terjadi dalam urutan yang relatif teratur, dengan membangun kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang diperolehnya. Yang ketiga, proses perkembangan dari anak satu pada anak yang lain pada umumnya bervariasi serta tidak merata dalam berbagai area fungsi masing-masing anak. Yang keempat, pengalaman awal memiliki efek akumulatif yang baik dan tertunda pada perkembangan individu anak. Yang kelima, hasil perkembangan dapat diprediksi ke arah organisasi dan internalisasi yang lebih kompleks. Yang keenam, perkembangan dan belajar terjadi dengan baik jika dipengaruhi oleh berbagai konteks sosial dan budaya. Yang ketujuh, anak sebagai pembelajar yang aktif, pengalaman fisik dan sosial secara langsung dan alami dalam mentransmisikan pengetahuannya dapat mengkonstruk sendiri pemahaman dunia di sekitar mereka. Yang kedelapan, perkembangan dan belajar hasil dari interaksi individu anak dengan lingkungannya yang meliputi dunia fisik dan sosial dalam kehidupan anak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.